Saya sengaja tidak kalau kita buat cerita bisa membatasi orang-orang itu tidak akan datang. Maka saya bangun ini tanpa ciri dan semua kita terasa di sini. Orang Hindu bisa datang, orang Buddha bisa datang, orang saudara-saudara Muslim kebanyakan. Maka ini adalah tempat surga dan bumi bertemu. Surga dan bumi bertemu. Di sini Allah ingin bertemu dengan umatnya tanpa memandang rajanya, bahasanya, agamanya. Kita sedang simbol kita harus melihat. Maka saya bilang kita look-at, bukan hanya lihat-lihat. Ya, demikian kita waktu saya jelaskan, bukan dengar, kan? Sungguh-sungguh dengan hati, baru kita akan ada pengalaman Tuhan. Saya yakin dan percaya kehadiran Tuhan dirasakan oleh orang yang masuk di sini, dan banyak yang sudah datang melapor. Saya datang begini, ini tempat ini tidak lain daripada lain. Maka ini penuh simbol religius. Simbol utama adalah di sini surga dan bumi bertemu. Ada dua lantai. Lantai bawah merupakan bumi di mana umat Allah bisa berkumpul tanpa memandang kultur, bahasa dan sebagainya. Pertemuan umat Allah bisa. Orang Hindu pakai, orang Buddha pakai, orang Protestan pakai. Maka ini menjadi satu simbol. Dan lantai gereja dengan 7 tingkat menaranya. Mengapa 7 tingkat? Karena angka 7 adalah angka sempurna. 7 hari dalam satu minggu, 7 warna dalam pelangi, 7 keajaiban dunia, 7 karunia Roh Kudus, 7 sakramen, dan kita bilang dalam bahasa Indonesia, langit ke-7 surga. Karena ini surga itu di mana Allah Tritunggal ada, maka 3 kubah yang kita melihat melambangkan Allah Tritunggal dalam surga. Mungkin itu satu keajaiban rahasia. Ini dibangun tanpa gambar, setelah selesai dibikin gambar. Karena begitu saya diilhami oleh Santo Ignatius dari Loyola. Saya ambil satu kontemplasi dari Santo Ignatius, menjadikan satu yang konkret, bisa orang lihat, orang teraba, orang itu pengalamannya, yaitu misteri inkarnasionis.
Maka saya hanya secara singkat saja jangan lagi biarkan Tuhan yang bicara sama manusia semuanya. Maka saya minta setiap orang datang ke sini, saya bilang kamu harus ganti kacamata, ganti kacamatamu. Kalau kacamata biasa, kamu hanya lihat yang satu bangunan indah. Tetapi pakailah kacamata iman, nanti kamu akan lihat di baliknya Tuhan yang berkarya. Maka dari semula sampai sekarang juga setelah 17 tahun, saya merasa Tuhan menyertai saya, malah saya menyertai Tuhan juga sekarang. Maka ini menjadi tempat yang menjadi tempat ziarah khusus. Tidak ada umat untuk ini. Bukan paroki ada dekatnya. Tapi ini hanya untuk tempat tersedia bagi siapapun yang mencari pengalaman Tuhan. Jumpailah Tuhanmu di tempat ini. Menurut keyakinanmu, menurut doamu, Tuhan akan menyertai. Itu adalah sebagai satu kesaksian. Indonesia mini boleh dikatakan. Semua suku bangsa bisa bertemu di sini tempat ini tanpa berbelanya. Ini saya terkesan. Tuhan yang mengantar saya ke sini. Bukan saya pilih Indonesia. Mungkin ada accident. By accident saya bukan. By providence saya ada di sini. Bukan accident. Maka waktu saya mulai membangun atas permintaan Monsignor Pius untuk mengadakan satu tempat sejarah, saya merasa ini adalah misi terakhir dari Uskup untuk saya. Maka selama 17 tahun saya berdomisili di sini, dan saya tidak bekerja di sini. Saya yakin dan saya bisa memberi kesaksian Tuhan yang berkarya di sini. Maka orang yang datang ke sini, agama itu orang Islam pun sesudah pengalaman datang kepada saya, sharing. Rasa saya datang. Maka setiap orang yang membuka hatinya menurut keterbukaannya, Tuhan akan memberikan hotel. Sekarang saya hanya tutup dengan kontemplasi Ignatius. Lihat saja, lihat saya, semua lihat ke sana. Allah Tritunggal dalam surga melihat bumi yang diciptakan ini jangan layak merupakan bumi seperti global. Karena dosa manusia itu rusak. Maka kasihan sama umat manusia, Allah menitipkan mengenai keselamatan. Maka dia utus malaikat dari surga kepada Bunda Maria di Nazaret, meminta persetujuan. Ketika Maria iakan, Allah meninggalkan surga, turun ke bumi, menjadi manusia dalam dia, mengerjakan keselamatan kita melalui wafat dan kebangkitannya. Dia kembali dan tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi dia janji dia akan kembali lagi lama. Sampai dia kembali, dia mau tinggal bersama kita seperti mana. Itulah Graha Maria Annebaraka. Maka seluruh ini mana sudah di sini. Sengaja saya kasih nama Graha Maria, bukan Gereja Maria. Graha itu adalah home, sanctuary, rumah. Karena ini rumah Maria, rumah semua anak-anak yang bisa kerasa. Kemudian saya mengatakan satu simbol lagi, disinilah Allah ingin bertemu dengan umatnya tanpa memandang. Saya hanya minta perhatian. Coba lihat jalan aspal masuk di sana. Ada bentuknya. Anak-anak juga memberikan bentuk. Ini seperti manusia yang datang ke sini merasa ini tempat suci langsung hidup. Ini kepalanya. Ini kita berdiri di badannya. Ini tangannya. Dan Maria melihat dari sana, anak-anak sudah masuk ke rumahnya. Maka dia merangkul dengan dua tangannya. Maka jalan layang merupakan tangan Maria. Sekaligus jalan layang itu mempunyai tiga makna. Makna pertama ini adalah bumi. Oleh karena itu saya bisa mulai dengan bukti kejadian penciptaan dunia. Maka kita bisa lihat di dunia Allah bersabda dari semuanya.
Hari pertama Tuhan bawa kapal, hari kedua, hari ketiga.